Saya yang membaca sekarang ayat 19. Kita kembali lagi ke Ashabul Kahfi ya. Oke. Tadi sebagai review ulang, komposisi surat Al-Kahfi adalah terdiri dari berapa bagian? Hanya untuk review ulang, Al-Kahfi terdiri dari berapa bagian? 8 bagian. Khutbah pertama Allah SWT, kemudian dikasih kisahnya Ashabul Kahfi, dikasih lagi khutbahnya Allah SWT, dikasih kisahnya Sahibul Jannatain atau The Gardener, kemudian dikasih khutbahnya Allah SWT, kemudian dikasih 2 cerita sekaligus, yakni kisahnya Musa sama Khidir plus Dzulqarnain, kemudian dikasih ditutup dengan khutbahnya Allah SWT. Ada 8 komposisi dalam surat Al-Kahfi. Intinya pada 4 cerita. Oke, pada 4 cerita. Kita masuk di cerita yang pertama sekarang. Secara agak singkat, kita masuk sekarang di ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Oke. Kita awali dari kata wa kadzalika ba'atsna. Ada pertanyaan menggelitik, pasti sampean akan mikir-mikir, ngapain ya Al-Qur'an kok berbicara tentang pertanyaan berapa lama tidur? Kok kayaknya enggak penting banget. Sampean percaya enggak? Quran itu semua isinya penting. Percaya atau enggak? Percaya. Tidak ada sesuatu yang enggak penting dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang bayangin, berapa lama ya kita tidur dalam gua? 1 hari? Enggak, setengah hari. Penting enggak ngomong gitu itu? Siapa yang bilang penting? Enggak penting banget. Secara logika, siapa yang bilang penting? Enggak ada pentingnya. Kam labisna yauman au ba'da yaum. Yang lain bilang, "Sok ngomong tok ae, wetenge luwe." Jangan ngomong sekarang, yang penting perut kita sekarang lapar. Kayak omongan arek nom-noman. Bangun tidur, berapa jamnya tadi tidur ya? Koyo emek 2 jam yo. Ngawur rewon iku 5 jam. Wah, 7 jam. Udah enggak usah banyak ngomong, lapar nih. Duit, uangnya makan. Saya tanya, gambaran Al-Quran yang menceritakan kisah Al-Kahfi yang sangat anak muda banget, penting nggak gitu itu? Seperti anak sekarang, penting nggak sih? Ya, penting nggak gitu itu? Nggak penting ya, kayaknya nggak penting. Itu yang harus kita pikirkan. Sekarang pikiran kita harus dikembalikan ke yang awal tadi itu. Nggak ada yang nggak penting dalam Al-Quran. Oke? Karena semua Allah punya rencana. Seperti yang kayak dulu itu, saya tanya, kalau menurut pikiran kita, masuk sumurnya Nabi Yusuf penting nggak? Kayaknya piye toh pangeran itu? Katanya mau merubah peradaban Mesir, mau kecemplung sumur, ya tak? Mau merubah peradaban Mesir, tapi kok harus masuk sumur? Apa hubungannya? Kalau disuruh sekolah ke School of Government, Harvard University, nanti diutus untuk merubah Egypt civilization, make sense. Yuk ke Amerika, belajar di ilmu government sana, nanti pulang rubah Mesir, masuk akal. Kamu akan merubah Mesir. Kemana pertama? Sumur. Make sense? Tidak make sense. Yang kedua, jadi pembantu rumah tangga. Come on. Ya, masuk akal semuanya. Tapi menarik kalau kita membahas ya rencana Allah SWT, jangan membahas dari yang kecil. Karena Allah punya grand design. Dan grand design itu dimulai dari yang the smallest, ya, smallest, dari yang paling kecil, yang menurut kita ya Allah. Seringkali sampean marah enggak sama Allah, sama keputusan Allah. Saya mau jadi sarjana ya Allah. Kenapa saya sekarang kok begini susahnya? Saya kok begini, saya begini. Cita-cita saya sana ya Allah. Padahal Allah sedang memplanning kamu untuk menjadi somebody. Dan kita nggak tahu hubungannya. Coba, siapa yang mengira misalnya ada anak yang sukanya tidur
kuliah jarang-jarang. Ngambil kuliah justru ikut di kaligrafi. Ya sama teman-temannya ngurusin urusan game komputer dan segala macamnya. Dia tidak pernah mikir awalnya. Pokoknya senengnya itu. Setelah puluhan tahun bikin perusahaan namanya Apple. Sopo sing mikir biyen lupa aku belajar kaligrafi. Lah kenapa saya kok belajar begini? Apa hubungannya? Karena orang mungkin nyalahin kok niku lho apa toh ngambil komputer science kok belajar ilmu kaligrafi, desain dan segala macam. Tidak ada orang tahu. Tapi nanti begitu telah dewasa, lama jadilah Apple yang mengalahkan Microsoft. Karena Microsoft tidak mikirin desain. Komputer yang didesain oleh Apple gabungin antara art dan teknologi. Kenapa? Karena dulu dia belajar kaligrafi. Apa hubungannya kaligrafi sama komputer science? Gak ada hubungannya. Sepertinya hidup kita ini ada mudabbir. Allah sebagai mudabbir. Kalau di hikam, ada tadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ngatur hidup kita. Allah ngatur dalam hidup kita. Ya, sama seperti Allah ngatur siapa? Ashabul Kahfi. Dan kalau kita tidak mikir ke larger, orang nanti kalau baca kisahnya lupa dengan grand desainnya Allah SWT. Dan dia terfokus, ya bahasa Quran ini, apa ini kok diomong ini? Kamu lebih tuh, dan segala macamnya. Karena justru dari percakapan inilah nanti. Grand desainnya Allah apa sih nanti? Karena masyarakat itu semuanya, hampir semuanya nanti berubah kepercayaannya. Karena mereka tidak percaya dengan Yaumul Ba'ats, dengan hari kebangkitan. Mereka ini tidak mau percaya sama Yaumul Ba'ats. Dan Allah bikin contoh untuk merubah. Karena tidak ada yang bisa nasehatin. Sekarang mereka diokupasi oleh raja yang sangat kuat. Ya, semua orang tiarap secara keagamaan. Allah mau merevive agama itu. Dimulai dari apa? Dari orang ini. Dari bangun tidur. Coba, kalau tidak ada percakapan yang awal ini, tidak ada orang ke kota. Jadi diawali dari percakapan ngalor ngidul itu dulu. Yang dino ya, kamu hitung dan segala macamnya. Baru nanti akhirnya ada orang yang ke kota. Memang itu desainnya Allah. Karena nanti dari kota sampai nanti ada orang yang ini kayaknya ini. Sampai nanti terbuka, sampai nanti bisa ya ada orang yang ditidurkan oleh Allah sekian banyak dan segala macamnya. Tapi yang menarik manusia itu begitu diceritai, dia ingatnya sama apanya? Sama detail ceritanya. Lupa sama apa? Grand desainnya. Ingat sumur itu, ingat ya. Sumurnya itu nggak ada itunya ya. Terus habis baca Quran yang diingat itunya. Sumurnya itu kan jub. Jub itu sumur yang nggak ada pinggirnya. Kalau bikrun, sumur yang ada pinggirnya. Kalau jubot nggak ada. Itu kok wah sumurnya itu apa ya? Hebat sumurnya ya. Bingung ngomong sumur. Padahal mestinya dia ngomong apa? Grand design. Itu juga di dalam Ashabul Kahfi. Kan itu lihat, Allah ngawali dari kata yang menariknya. Wa kadzalika. Dan seperti itulah kata Allah. Ba'atnahum kami bangkitkan mereka. Menarik, perhatikan kata ba'atha. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang hurufnya mirip, dibolak-balik, maknanya hampir berdekatan atau punya korelasi. Itu salah satu dalam ilmu lughah. Kata ba'atha ada kata yang berkaitan abatha. Apa artinya abatha? Allah tidak menjadikan kita abatha dalam Quran. Apa itu? Ya boleh di Al-Quran. Qari ada kata abatha. Apa artinya abatha? Sia-sia, no purpose, gak ada tujuan. Kalau you tidak punya tujuan apa-apa namanya abatha. Apakah kita diciptakan di dunia ini abatha? Ya, nggak ada tujuan, nggak ada purpose, nggak ada tujuan yang signifikan. Ya, itu namanya abatha. Yang menarik perhatikan sekarang, Allah menggunakan kata ba'atha. Kalau orang itu ada dua pengertian. Yang pertama ya, kata ba'atha itu kalau memang dibangkitkan untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan yang sangat penting. Karena lawannya adalah kalau without purpose. Yang ini sekarang purposefully. Karena punya purpose yang sangat kuat.
Kita ambil contoh satu ayat ya, biar pas. Saya ada ingat ini Ustaznya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Ya. Ya. Apakah kamu mengira kalian diciptakan itu tanpa tujuan? Apa hasibtum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menghisab, mengira-ngira? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan without purpose. Kalimatnya abatha, menarik ya. Karena itu kata para ahli tafsir, kata ba'atha itu kalau orang dibangkitkan untuk satu tujuan yang penting. Jadi menarik, kalimatnya diawali dengan apa? Wa kadzalika ba'atsna. Kita mikirnya dibangunkan oleh Allah setelah tidur. Saya tanya, kenapa mereka mendapatkan keajaiban? Dulu saya kemarin waktu di Musa sama Khidir, Allah ngasih keajaiban dalam dua hal. Satu, kalau di Khidir, kalau orang seeking knowledge, kalau mencari ilmu, Allah kasih keajaiban. Yang kedua, kalau orang mau menjaga iman. Kalau kita preserve our faith, kalau kita menjaga iman kita, orang yang menjaga iman mesti ada miracle dari Allah. Teruslah, siapapun orang yang kepingin memahami Al-Quran, terus saja, siapapun orang yang kepingin dapat hidayah, in the end Allah nanti akan menunjukkan. Engkau kan nanti akan sampai, ya. Karena itu nanti itu sebagian dari li'aqraba min hadza rasyada. Nanti semoga kita sampai di ayat itu ya. Menarik ayat itu. Li'aqraba min hadza rasyada. Bukan li'aqraba dzalika rasyada. Min hadza. Ya, menarik ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena itu Allah menggunakan kata ba'atsnahum. Jadi dibangkitkan untuk tujuan tertentu. Satu yang harus diingat di kepala kita. Yang kedua, ba'atsa itu term yang dipakai Al-Quran untuk kebangkitan dari kubur. Kalau kita sering baca Al-Quran, setiap ada kata ba'atsa, rata-rata refernya ke arah mana? Bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur. Maksudnya setelah orang itu mati nanti bangkit lagi. Bangkit lagi. Sebenarnya kalau kita ini meticulous, kalau kita ini meticulous ini? Perhatian secara detail terhadap kata yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Misalnya kata ba'atsna. Iya ya, berarti itu tujuannya itu. Tujuannya itu ya ba'ats itu. Satu. Yang kedua, karena di ba'ats itu nanti Allah punya tujuan membangkitkan yang arahnya adalah agar orang sadar tentang yaumul ba'ats. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi kalau orang habis diceritai tentang Ashabul Kahfi itu, terus lali, main message-nya itu tentang bahwa kita ingat bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian kita. Terus mau sibuk tentang buahnya kayak apa, berapa orangnya, dan segala macamnya. Gagal paham atau gagal paham itu? Gagal paham, gagal fokus. Itu yang dilihatkan oleh Al-Quran. Mau bingung salasatun rabi'uhum kalbuhum wa khamsatun sadisuhum kalbuhum. Kata Allah, rajman bil ghaib. You became wild guess. You cuman ngira-ngira yang tanpa dasar, yang justru menyesatkan orang dan menyesatkan dirimu. Rajm, seperti melempar bil ghaib, ditutup matanya. Rajman bil ghaib. Kalaupun kena, kamu sendiri gak tahu kalau itu kena. Masya Allah, gak ada manfaatnya kata Allah. Rajman bil ghaib. Masya Allah, itu yang dipikirkan oleh Al-Quran Karim. Ternyata orang itu kalau diceritai seringkali lupa sama apa? Main message-nya, dia senang sama ceritanya. Dan itu dikritik oleh Al-Quran. Dikritik dengan Al-Quran. Jangan gitu kalau baca Al-Quran. Karena cerita dihadirkan Al-Quran bukan untuk dinarasikan. Tahun segini ya Musa terus begini. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah pesannya Allah ini apa? Mau ngapain? Dan siapa yang jelaskan itu? Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri. Ya, kalau kita perhatian dengan Al-Quranul Karim. Oke.